Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, diperkirakan ada sebanyak 1,3 juta data pengguna e-hack atau Electronic Health Alert yang diduga bocor. Dan mengapa kemudian data ini bisa bocor dan apa yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah serta apa yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat menyikapi kebocoran data tersebut. Kami akan membahasnya malam hari ini di Indonesia Bicara dengan tema dugaan kebocoran data e-hack. Dan kami juga telah terhubung dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada pakar keamanan siber Pratama Persada dan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara Anton Setiawan. Selamat malam Pak Pratama dan juga Pak Anton. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu. Sebelum kita bahas lebih jauh soal kebocoran data e-hack ini, kami akan ajak Anda pemirsa untuk menyimak terlebih dahulu tanggapan ataupun pernyataan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena aplikasi e-hack ini adalah milik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapus Datin Kemenkes RI, Anas Ma'ruf. Kemudian Kementerian Kesehatan melakukan penelusuran dan menemukan kerentanan tersebut pada platform mitra EHC. Maka Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kementerian Kesehatan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana fitur EHC yang terbaru sudah terintegrasi di dalamnya. Platform Peduli Lindungi ini tersimpan di Pusat Data Nasional dan sudah dilakukan oleh BSSN, yaitu IT Security Assessment. Yang keempat, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem Electronic Health Alert Card atau EHAC tidak bocor dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam EHAC tidak mengalir ke platform mitra. Sedangkan data masyarakat yang ada pada platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Ya, saudara, demikian tadi pernyataan dari Kapus Datin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Anas Ma'ruf, menanggapi terkait dengan dugaan kebocoran 1,3 juta data pengguna e-hack atau EHAC, Electronic Health Alert, milik Kementerian Kesehatan. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita malam hari ini. Saya ke Pak Anton Setiawan, juru Badan Siber dan Sandi Negara. Pak Anton, tadi dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk diantaranya adalah BSSN. Dan juga mengatakan bahwa, disebutkan tadi di item atau di poin keempat, data e-hack tersebut tidak bocor dan dalam perlindungan dan tidak mengalir ke platform mitra. Bisa disampaikan Pak konfirmasi terkait hal ini? Jadi sebetulnya datanya bocor atau tidak? Ya, baik, terima kasih Mbak Edina. Perlu saya sampaikan kembali gitu kronologi terkait dengan informasi ini. Pertama-tama kita mendapatkan informasi ini mengenai kerentanan pada sistem yang ada di e-hack itu pada tanggal
22 Agustus ya dari salah satu penyedia keamanan yaitu yang namanya VPN Mentor. Mereka sudah melakukan notifikasi ke beberapa instansi terkait, tetapi belum direspon. Itu dimulai sekitar bulan Juli, akhir Juli. Akhirnya mereka melakukan notifikasi kepada BSSN. BSSN memang membuka saluran untuk pengaduan, yaitu ada di bantuan70@bssn.go.id. Sesuai dengan SOP yang ada di kita, maka teman-teman di BSSN, terutama di tim tanggap insiden cyber, mereka langsung menindaklanjuti dalam hal ini memverifikasi apa yang disampaikan laporan dari VPN Mentor, yaitu mengenai kerentanan yang terjadi. Setelah diverifikasi, kemudian kita melakukan dan verifikasinya benar, gitu kan, ada kerentanan tersebut yang bisa dieksploitasi, kita melakukan notifikasi kepada pemilik sistem, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Gitu. Kemudian kita mendapatkan konfirmasi di tanggal 24 oleh Kementerian Kesehatan bahwa gitu, link yang diduga mengalami ada kerentanan ini itu merupakan link mitra gitu yang tergabung dengan sistem di EHAC, dan mereka kemudian pada tanggal 25 mengkonfirmasi ke kami, ke BSSN, bahwa celah keamanan tersebut sudah ditutup gitu, dan kemudian menyampaikan juga bahwa sesuai dengan kebijakan yang ada, mereka melakukan juga penutupan terhadap layanan e-hack karena e-hacknya sudah diintegrasikan kepada aplikasi Peduli Lindungi yang sebetulnya sesuai surat itu seharusnya sudah dilakukan di bulan Juni gitu ya, tapi ternyata sampai bulan Juli dan Agustus dengan kerentanan itu yang terbuka gitu kan, aplikasi tersebut masih dijalankan. Ini kronologi yang terjadi yang bisa saya sampaikan gitu untuk menyampaikan kepada pemirsa sekalian gitu apa yang terjadi sebenarnya. Terima kasih Mbak Erdinya. Iya Pak, jadi narasinya adalah kerentanan begitu ya Pak ya, kerentanan yang terjadi. Iya. Tapi agar tidak membingungkan masyarakat, artinya yang 1,3 juta data itu tidak bocor ya Pak? Iya, itu adalah laporan dari VPN Mentor, dan ketika kita cek gitu kan, memang gitu kan ada, kalau ini tidak ditutup, maka data tersebut bisa digunakan, ada pihak lain yang bisa masuk dan kemudian menggunakan data tersebut gitu. Artinya sudah ditutup ya Pak? Berujung kepada kebocoran. Baik, artinya saat ini sudah ditutup? Sudah per tanggal 25 Agustus. Ya, sudah ditutup dan sudah diamankan oleh pemerintah termasuk BSSN begitu ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Baik, saya ke Pak Pratama. Ini rasanya kita belum lama nih Pak Pratama, Mas Pratama, ngobrol soal kebocoran data. Sebelum ini terjadi pada data dugaannya di peserta BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, tanggapan Mas Pratama dulu nih soal adanya dugaan kebocoran data, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Anton sebetulnya datanya tidak bocor tapi sudah diamankan. Ya begini Mbak Herdina begitu. Saya pikir mungkin Pak Anton nggak enak ngomongnya ya gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya data itu bocor gitu. Kalau dari sisi saya ya. Kenapa indikasinya apa Pak Mas? Indikasi itu bocor. Bahwa ini diketahui bahwa jumlah datanya itu 2 GB. Kemudian ada 1,4 juta data yang ada 1,4 juta record data yang 1,3 jutanya itu adalah data personil. Oke. Nah, kemudian ada juga terekspos data-data nasabah yang data-data apa saja yang ada di dalam sistem e-hack ini. Artinya data itu tidak akan bocor gitu. Data itu kelihatan bahwa data itu bocor
ketika data itu ketahuan ini jumlah fieldnya gitu, jumlah size-nya gitu. Jadi ini udah diambil duluan, karena kalau kita nggak ngambil data ini, nggak ngambil data ini, kita nggak bisa tahu. Kalau data ini nggak bocor, nggak ketahuan itu jumlah size-nya itu nggak akan ketahuan, jumlah recordnya juga nggak akan ketahuan begitu. Kalau di dunia hackers kita bilangnya ini adalah melakukan dump terhadap database. Jadi seluruh database-nya itu sudah diambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimonitor itu mana? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu tidak bocor? Karena hacker yang serius gitu, ketika dia mendapatkan data, dia nggak akan publish di internet. Mereka tidak akan jualan di marketplace, tempat jual beli data ilegal begitu. Dia disimpan untuk dirinya sendiri, atau dia ditawarkan secara private ke orang-orang lain gitu. Sehingga mungkin awal-awal ini tidak bocor gitu. Jadi kita jangan beranggapan bahwa data yang ternyata kita ketahui kerentanan sistemnya itu tidak bocor. Nah, ini menurut saya agak meremehkan, apalagi ketika dibilang bahwa yang bocor itu data-data lama gitu loh. Data lama juga itu data-data yang valid, ada nomor KTP, ada foto, ada nomor handphone, lengkap semuanya begitu. Nah, jadi sebenarnya wise-nya sih gitu, Kemenkes minta maaf aja gitu. Emang karena kesalahannya kok, jangan nyalah-nyalain yang kemana-mana begitu. Ini jadinya BSSN jadi kena akibatnya juga gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat forum jual beli data ilegal di internet itu ada ribuan gitu. Ya. Di dark web itu ada ribuan dan kita tidak bisa monitor semuanya begitu. Baik. Nah, definisi data bocor itu kan sudah berhasil diambil dari sistemnya gitu. Kecuali kalau misalkan begini, VPN mentor tahu sistemnya vulnerable gitu, kemudian dia ngasih tahu BSSN, kemudian BSSN ngecek gitu, dibuktikan dengan POC, oh iya ternyata bocor gitu, fine, mungkin tidak bocor. Baik. Tapi ini sampai tahu loh detailnya loh, 2 giga, 1,4 juta record. Baik, Pak Anton Setiawan nanti mungkin bisa menanggapi begitu ya, bagaimana cara pemerintah termasuk juga dalam hal ini BSSN memastikan bahwa data itu memang sudah aman dan tidak bocor, dan apakah kemudian dengan adanya himbauan dari pemerintah agar masyarakat menghapus atau mendelete atau menguninstall e-hack itu sudah pasti, maka data kita yang berada di sana itu aman begitu ya. Nanti kita akan bahas atau akan dijawab oleh Pak Anton, tapi nanti usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Malam hari ini kami membahas mengenai dugaan kebocoran data e-hack atau EHAC. Dan selain bersama kami ada pakar keamanan siber Pratama Persada dan juga juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara Anton Setiawan. Saat ini juga sudah bergabung anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas. Pak Yan, selamat malam. Pak Yan, selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya dan salam sehat selalu. Sebelum nanti saya akan meminta tanggapan dari Pak Yan, kita lanjutkan dulu tadi sebelum jeda pertanyaan saya terhadap Pak Anton tadi soal bagaimana kemudian bisa dijamin bahwa data tersebut memang tidak bocor, dan apakah dengan adanya imbauan kepada masyarakat agar mendelete ataupun menghapus aplikasi e-hack tersebut memastikan bahwa permasalahan sudah teratasi dan data itu sudah terlindungi begitu Pak? Pak Anton, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Himbauan untuk melakukan uninstall kepada e-hack yang lama itu lebih kepada karena memang sudah dilakukan integrasi untuk e-hack yang baru di aplikasi Peduli Lindungi. Ini bukan bagian mitigasi risiko ya, karena datanya itu ada di database, bukan di aplikasi yang ada di pengguna. Jadi ini lebih kepada bagaimana kemudian masyarakat memang menggunakan yang baru. Adapun data e-hack yang lama tetap ada di Kementerian Kesehatan. Nah, ini menjadi tanggung jawab mereka untuk mengelola apakah itu kemudian akan diintegrasikan gitu kan untuk mendukung e-hack yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, karena ini dua hal yang berbeda. Apakah kemudian kalau tidak digunakan ya seharusnya itu dimusnahkan dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan gitu. Benar tadi yang dikatakan Mas Pratama,
nggak ada data baru, nggak ada data lama gitu ya. Semua datanya adalah data yang update dan memang tanggung jawab pemerintah untuk sepenuhnya gitu kan mengamankan dan mengelola data itu dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, saya ke Pak Yan kalau begitu. Pak Yan, apa tanggapan Komisi 1 DPR Pak soal lagi-lagi ini ada kebocoran data, meskipun tadi disampaikan sudah aman, sudah diamankan gitu ya. Sebelumnya kan kita juga tahu ada kebocoran data juga dari BPJS misalnya. Pak Yan. Terima kasih Mbak. Saya pikir soal kebocoran data ini memang sudah berulang kali kita alami, dan bukan saja di pemerintahan tapi juga di swasta, dan beberapa akses data-data perusahaan yang memang juga sudah berulang kali terjadi kebocoran data. Nah, saya berharap sebenarnya ya kita ini harus memiliki sebuah sistem cyber atau security data yang memang benar-benar bisa memprotek berbagai macam pengelolaan data maupun penyimpanan data yang ada di setiap kementerian lembaga, tapi juga data-data lain yang memang ada kaitannya dengan kepentingan publik ya, sehingga memang dengan sistem security data kita yang bisa lebih tertata dan tersentral, bisa mudah untuk dikendalikan, kemudian akan lebih gampang untuk dilakukan monitoring. Nah, memang kita akui bahwa selama ini ya pengelolaan data ini belum tersentral. Ya. Pengelolaan data belum tersentral karena masing-masing lembaga institusi masih ada yang mengelola datanya secara tersendiri. Nah, memang kita melihat dengan berbagai macam kebocoran data yang terjadi ini menunjukkan bahwa harus ada pembenahan yang kita lakukan di pemerintah dalam rangka mengelola dan menjaga agar tidak terjadi kebocoran data. Nah, semangat ini saya pikir saat ini Kementerian Kominfo harus mengambil langkah-langkah cepat ya agar berkoordinasi dengan BSSN tapi juga dengan institusi terkait agar bagaimana bisa memprotek dan mengantisipasi kebocoran data dengan langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek. Jangka panjangnya tentunya kita akan menyiapkan planning yang baik untuk bagaimana bisa menggabungkan agar seluruh pengelolaan data ini bisa disatukan dan mudah terkontrol oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya salah satu kendala yang menjadi hambatan kita yang memang tidak memberikan efek jerah terhadap berbagai macam pelanggaran kebocoran data atau misalnya hacker dan lain sebagainya, termasuk pencurian data ini, karena memang tidak ada payung hukum kita yang tegas untuk bagaimana bisa menindak para pelaku pencurian data tersebut. Nah, sehingga memang sifat kita hari ini adalah pelanggaran administrasi dan sifatnya koordinasi. Ya, sehingga ini tidak memberikan efek jerah dan ini sudah berulang kali terus terjadi. Sanksi pidananya sampai dengan hari ini belum terlihat dari berbagai macam kasus pelanggaran data yang harus ditindak secara pidana. Jadi hal ini akan terus berulang apabila kita tidak mengambil langkah-langkah jangka pendek yang kita mengantisipasi, misalnya kerjasama antara Kominfo dengan BSSN, dengan Mabes Polri, dengan pihak-pihak lain atau institusi lain, entah itu pemerintah atau swasta yang bisa membantu untuk mensupport pemerintah agar perlindungan dan kerahasiaan data itu lebih terjaga dan terjamin ke depan. Baik, Mas Pratama, sebetulnya dari pengamatan Anda begitu ya, sebetulnya mengapa kemudian kita ini rentan kemudian data-datanya disalahgunakan atau dicuri? Tadi Pak Yan menyebut sepertinya selama ini pengelolaan data belum tersentral sehingga belum bisa dimonitor dengan baik begitu. Kalau menurut Mas Pratama, mengapa penyebabnya? Ya sebenarnya nggak perlu nunggu sampai tersentral pengamanan data itu gitu. Kalau tersentral juga kita harus benar-benar melihat kekuatan dari sistem yang nanti akan kita buat gitu. Kalau sekarang karena nggak tersentral makanya bocornya sebagian-sebagian aja gitu. Kalau tersentral ternyata pengamanan nggak kuat, semua data bocor semua nanti gitu. Oleh karena itu penguatan sistem ini penting gitu. Kemudian yang kedua, kita jangan meremehkan kebocoran data ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa cuma data itu doang sih, buat apa, biarin aja lah gitu. Padahal data-data itu kalau berada di tangan orang yang pikirannya kriminal itu bisa digunakan untuk melakukan kejahatan, mulai dari
mengganggu dengan tipuan-tipuan, nipu-nipu menggunakan SMS, kemudian mengambil alih dompet digital, karena nomor handphone itu bisa diasosiasikan dengan dompet digital gitu, punya OVO nggak, punya GoPay nggak, punya Dana nggak, dan lain-lain begitu. Bahkan level lebih tingginya bisa digunakan untuk pengambilan rekening. Itu hati-hati kita gitu, jangan dianggap remeh. Kemudian yang kedua, ketika data-data kita ini bocor, termasuk NIK, KK, kemudian ada foto kita dan lain-lain, itu sekarang trennya dimanfaatkan orang untuk melakukan pinjaman online ilegal, gitu. Jadi dengan data yang lengkap itu digunakan untuk melakukan peminjaman, sehingga ketika tidak dibayar kita yang ditagih pemilik data, padahal kita nggak melakukan apa-apa nih. Tiba-tiba ada debt collector datang ke rumah, dia nagih karena kita dibilang ada utang, padahal kita nggak melakukan utang, karena yang dipakai data kita. Nah, ini yang sebenarnya nanti akan merugikan masyarakat. Dan Mbak Erdina, data kalau sudah bocor itu nggak bisa ditarik lagi, gitu. Nah, ini yang jadi masalah, karena data kalau sudah bocor nggak bisa kita apa-apain lagi. Sudah terlanjur tersebar begitu ya? Apa-ngapain. Oke, baik. Iya, mungkin kita bisa meminta masyarakat untuk bikin password yang kuat lah, jangan menggunakan wifi gratis sembarangan dan lain-lain begitu. Tapi kalau yang membocorkan ini adalah institusi penyimpan data gitu, layanan sistem elektronik gitu, atau platform, nggak ada yang bisa kita lakukan. Baik, Pak gitu. Anton. Oleh karena itu sebenarnya Pak ini bagus, harusnya kita harus punya aturan hukum gitu yang bisa menjerat institusi-institusi ini, baik pemerintah ataupun swasta, sehingga ada hukuman berat di sana. Sehingga nanti mereka kita akan tanyakan juga ke Pak Ian ya, nanti masyarakat itu penting. Betul, terutama terkait dengan rancangan undang-undang PDP itu. Tapi sebelum itu saya ke Pak Anton ya. Pak Anton, apa kira-kira yang sudah dan telah dilakukan ataupun akan dilakukan oleh BSSN untuk melindungi dan juga membantu agar pemerintah ini bisa mengelola database-nya dengan baik sehingga tidak terjadi kebocoran data? Atau mungkin apa idealnya langkah harus dilakukan agar tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Pratama tidak seolah-olah berkesan meremehkan atau menggampangkan? Pastinya pemerintah serius kan melindungi data dari masyarakatnya begitu. Silakan Pak Anton. Terima kasih Mbak Erdina. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat lanskap yang ada, kondisi saat ini adalah kerentanan ini ada tiga besar gitu ya, ada tiga besar kelemahan yang perlu kita perbaiki. Yang pertama memang dari sisi tata kelola. Jadi banyak penyelenggara sistem elektronik yang tidak menjalankan tata kelolanya dengan baik gitu ya. Mereka mempunyai layanan tetapi tidak dimonitor, tidak dijaga, tidak diupdate gitu ya, menggunakan perangkat-perangkat yang memang sistem-sistem yang misalnya sudah obsolete gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi SDM. Kita juga BSSN sudah memetakan hal ini bahwa sisi SDM menjadi kekurangan gitu ya. Kita sudah masuk ke teknologi yang sangat maju, tetapi sisi SDM yang mengawakinya itu masih sangat kurang. Data di BSSN di tahun 2019 saja kita kekurangan secara nasional sekitar 18.000 orang untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang kita hadapi kendalanya adalah bahwa budaya keamanan ini prinsip-prinsipnya belum diterapkan dalam setiap organisasi. Jadi keamanan itu hadirnya bukan di depan tapi di belakang. Nah, kaitan dengan itu gitu kan, apa yang sudah sekarang dilakukan oleh BSSN sambil menunggu tadi yang disampaikan Pak Ian gitu kan, perangkat regulasi yang tadi juga disampaikan oleh Mas Pratama gitu kan, perangkat regulasi yang kuat gitu ya, kita masih berpedoman kepada yang utama adalah Undang-Undang ITE dan PPPSTE. Di situ tugas pemerintah dua, fasilitasi dan perlindungan. Nah, dalam kaitan dengan perlindungan, yang pertama pasti BSSN sesuai dengan amanat pasal 24 menyediakan pedoman gitu ya, menyediakan pedoman saat ini melalui peraturan badan nomor 8 tahun 2020 itu mengenai sistem manajemen keamanan informasi, kemudian peraturan badan nomor 4 tahun 2021 itu mengenai pedoman teknis keamanan SPBE. Tetapi sekali lagi pedoman ini akan mempunyai impact yang bagus kalau teman-teman semua gitu kan, penyelenggara sistem elektronik mengikuti pedoman ini gitu ya. Itu pedomannya sangat rigid, teman-teman bisa baca, tapi kalau nggak diikuti ya nggak bisa. Kemudian kita juga membangun SDM melalui penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu bareng-bareng kita dengan semua stakeholder. Sebentar Pak izin, itu sebetulnya teman-teman yang tadi dimaksudkan oleh Pak Anton itu tidak mengikuti atau kurang mengikuti atau kurang memahami?
panduan yang rigid. Iya, kurang mengikuti. Kalau kurang Tapi memahami ya? gitu kan, BSSN menyediakan asistensi. Menyediakan asistensi gitu baik, ya. nanti kita akan untuk bahas kembali. penerapan itu. Yang penting artinya paham begitu ya. Baik. Hanya kemudian nanti tinggal itikadnya untuk mau mengikuti. Kita akan bahas lagi nanti usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Kami membahas mengenai dugaan kebocoran data e-hack. Saya kembali bersama Pak Yan. Pak Yan, tadi Bapak menyebutkan bahwa Kominfo harus mengambil langkah cepat. Begitu. Apa kira-kira langkah jangka pendek yang dilakukan? Saat ini sejumlah pihak, termasuk di antara Kominfo, BSSN, dan juga Kementerian Kesehatan, sudah berkoordinasi Pak untuk melakukan upaya mitigasi dan sebagainya. Apakah langkah itu dinilai kurang cepat begitu? Dan kemudian yang kedua, adanya imbauan agar masyarakat menghapus dan juga mendelete aplikasi e-hack kemudian beralih ke aplikasi Peduli Lindungi itu juga menjadi suatu solusi yang terbaik dan tidak akan ada lagi kebocoran data. Pak Yan. Saya pikir yang paling penting saat ini adalah Kominfo seperti tadi disarankan oleh Pak Anton bahwa Kominfo memang harus mendorong agar regulasi yang diciptakan itu adalah regulasi yang sifatnya multisektor begitu. Jadi tidak hanya berfokus pada sektor-sektor tertentu saja yang menjadi andalannya Kominfo untuk pengelolaan data tersebut begitu. Karena ini kan kalau kita bicara multisektor, otomatis undang-undang ini adalah sifatnya sektoral gitu. Dengan demikian berbagai macam kasus pelanggaran pencurian data atau kebocoran data ini bisa ditangani secara bersama-sama begitu, tidak hanya Kominfo tapi bisa melibatkan institusi terkait, misalnya kepolisian, BSSN dan lain-lain yang memang punya peran strategis juga untuk bisa membantu mendukung agar kebocoran data maupun pencurian data ini bisa segera kita hentikan dan ada langkah-langkah tegas yang bisa kita lakukan ke depan sehingga itu juga memberikan efek jerah terhadap berbagai macam kasus pencurian data yang memang dari waktu ke waktu kita hadapi, tetapi tidak ada langkah tegas dan bahkan pemerintah sendiri hanya melihat itu terjadi dan hanya sifatnya koordinasi dan mengambil langkah-langkah antisipasi dan juga pencegahan, tapi tidak ada langkah tegas yang dilakukan sampai dengan saat ini. Ini sebenarnya yang kita lihat selama ini terjadi dan saya berharap ke depannya format yang selama ini kita atur dalam Undang-Undang PDP agar RUU PDP ini segera disahkan untuk menjadi bagian daripada undang-undang sektoral itu tidak harus diklaim oleh Kominfo sendiri tapi harus dilepas lebih terbuka begitu. Ini yang memang menjadi salah satu hambatan juga dalam pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, karena nantinya di dalam undang-undang tersebut akan ada sanksi yang lebih tegas begitu ya Pak ya terhadap tindakan-tindakan seperti ini. Ya. Saya pikir itu harapan dari DPR seperti itu. Sehingga kita inginkan untuk undang-undang ini multisektor. Tapi terkesan selama ini bahwa Kominfo lebih mengedepankan tugas dan kewenangannya yang harus lebih banyak dibicarakan di dalam undang-undang tersebut. Sehingga untuk mengatur lebih luas dengan melibatkan beberapa lembaga atau instansi terkait dalam pembahasan ini pun juga sama sekali tidak diberikan ruang. Jadi setahu kami undang-undang ini sifatnya belum bisa mengcover atau mengakomodir seluruh kepentingan institusi lembaga negara yang memang berkompeten untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan perlindungan data ke depan begitu. Termasuk dengan juga pemberian sanksi tapi juga pengelolaan data. Itu baik itu sifat data yang elektronik maupun yang non elektronik. Gitu. Oke, Mas Pratama mungkin bisa menanggapi hal ini begitu ya. Selama ini mengapa kemudian sepertinya kita atau pemerintah sulit untuk memberikan ataupun menerapkan langkah tegas terhadap pelaku peretasan data itu, apakah karena memang payung hukumnya atau karena para hackernya ini lebih lihai begitu? Gini Mbak, kalau untuk menangkap hukum untuk hacker itu udah ada. Jadi ada beberapa perangkat hukum yang tersedia tentang pelindungan data pribadi ini sebenarnya gitu. Yaitu Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu di pasal 30 ayat 123
itu jelas sekali hukuman terhadap siapapun yang menerobos sistem orang lain gitu, tujuannya ngambil data gitu, itu kena pasal gitu, untuk hackernya gitu. Ya, itu tanggung Tapi jawab siapa, tidak Mas? ada hukuman untuk pemilik layanan yang ternyata kedapatan karena sistemnya lemah, datanya bocor. Ada namanya PSTI, tadi Mas Anton sudah sebutkan, tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik, PP nomor 71 tahun 2019, ditambah lagi Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Itu sudah ada sebenarnya, tapi tahu nggak sanksinya apa? Ya. Yang pertama adalah peringatan lisan, yang kedua adalah peringatan tertulis, yang ketiga adalah kalau tidak salah itu penghentian sementara kegiatan, dan keempat diumumkan secara online. Nggak ada hukumannya itu, gitu. Nah, padahal sebagian besar kebocoran data itu bukan disebabkan oleh si hacker yang jago, tapi gara-gara penyelenggara sistem elektronik ini lemah keamanannya gitu. Contohnya misalkan data e-hack gitu. Mohon maaf nih gitu. Kemenkes mendapat laporan tanggal sekitar 21 Juli. Kemudian dilaporkan lagi tanggal 26 Juli gitu. Kemudian setelah itu nggak ada tuh aksi atau nggak ada. Sampai ketika dilaporkan BSSN baru aksi. Artinya apa? Artinya Kemenkes memang tidak peduli terhadap sistem yang mereka miliki gitu. Karena apa? Karena tidak ada aturan yang bisa menindak tegas mereka gitu. Sekarang paling banter paling hanya peringatan tertulis saja, gitu. Nggak sampai penghentian kegiatan gitu. Oke, contohnya Tokopedia gitu. Jelas-jelas data 91 juta bocor. Sekarang apa hukumannya? Nggak ada. Ya. Gitu loh, Mbak. Pak Anton, sampai di mana sebetulnya kewenangan dari BSSN? Apakah kemudian jika ada kebocoran data, BSSN juga bisa tahu dan siapa pelaku peretasnya, lalu kemudian soal sanksi dan sebagainya? Pak Anton. Ya, baik. Sesuai mengacu kepada Undang-Undang ITE dan PP PSTE, gitu kan, kewenangan BSSN di situ hanya memberikan panduan, gitu kan, menyediakan panduan, gitu kan, hanya mengembangkan strategi, tidak sampai kepada penindakan. Di dalam PP PSTE tadi disinggung oleh Mas Pratama, gitu kan, kewenangannya masih berada di Menteri, gitu. Jadi kalau ada penyelenggara sistem elektronik yang melanggaran, maka pengawasan dan pengendaliannya ada di Menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Kominfo. BSSN sifatnya hanya membantu, memberikan panduan, meningkatkan kapabilitas. Tapi untuk penindakan, apalagi sampai kepada pidana, itu sudah masuk kepada teman-teman di kepolisian. Sanksinya pun kalau di BPPSTI adalah sanksi administratif. Baik, dari Pak. mulai tadi teguran, denda, sampai pemutusan akses. Pak Anton, kalau kemudian kita sulit memberikan sanksi begitu ya, kira-kira apa penyebabnya? Ataukah mungkin kalau di negara-negara lain, misalnya kalau saya tidak salah di Eropa mereka punya peraturan ataupun undang-undang yang memungkinkan untuk menindak pemilik layanannya misalnya begitu ya. Bagaimana dengan di Indonesia begitu? Nanti mungkin Pak Anton dan juga Pak Ian bisa menjawab, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Namun saudara, sebelum kita bahas lebih jauh, sebelumnya ada website milik pemerintah yang juga pernah diretas sebelum adanya peristiwa dugaan kebocoran data e-hack ini. Dan berikut adalah situs atau website pemerintah yang pernah diretas. Baik, saya langsung ke Pak Anton. Pak Anton, kalau tadi berkaca kepada yang sudah dilakukan oleh negara lain,
apakah negara lain juga bisa bertindak tegas terhadap pengelola data tersebut apabila ada pelanggaran? Iya, kalau di negara lain, karena memang sudah ada undang-undangnya, mereka bisa bertindak tegas, gitu ya. Seperti kita ketahui, bahkan yang terbaru kemarin tanggal 1, Cina juga mengesahkan undang-undang untuk perlindungan data pribadinya, sehingga seluruh penduduk Cina yang jumlahnya sampai 1 miliar tersebut dilindungi datanya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kemudian menyebar keluar, dan sanksinya pun besar, gitu ya, pidana dan juga dendanya itu sampai ratusan miliar, gitu. Itu baru disahkan tanggal 1. Baik. Juga dengan di Eropa yang menjadi acuan bagi kita. Jadi bisa gitu, tetapi memang undang-undang ini harus benar-benar kuat, seperti tadi disampaikan Pak Ian juga, multi stakeholder, dan yang terpenting dari sebuah peraturan adalah penegakannya ya. Jadi kalau pasal-pasalnya sudah ada, tapi kita juga harus komitmen untuk menegakkan pasal-pasal tersebut. Gitu. Baik, di era digitalisasi seperti sekarang ini banyak kegiatan dan hal-hal yang bisa kita lakukan yang terintegrasi dengan berbagai layanan melalui elektronik, melalui internet. Lantas kita sebagai publik kan mempercayakan data-data kita kemudian. Saran atau masukan apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ketika akan akan mengupload ataupun akan menyertakan datanya dalam sebuah aplikasi? Mungkin Pak Anton dan juga Mas Pratama bisa menjawab hal ini. Pak Anton, silakan. Oke, kalau menurut saya sih ada banyak langkah-langkah standar yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamankan datanya, mulai dari ganti password, kemudian membuat password yang... Ya, silakan Mas. Halo? Ya, silakan Mas. Oke, saya teruskan ya? Ya. Oke, saya teruskan. Jadi ada beberapa langkah standar yang bisa kita lakukan gitu untuk masyarakat gitu. Misalkan membuat password yang kuat, kemudian mengganti password. Mengganti password ini penting nih, karena ketika data kita bocor, biasanya bocor dengan password-passwordnya gitu. Jadi kita perlu mengganti password menurut saya, sehingga ketika data itu diambil orang mencoba masuk ke akun kita, orang tidak akan bisa karena password sudah kita ganti gitu. Kemudian juga kita jangan klik link sembarangan, itu udah pasti, karena kadang-kadang ketika kita klik link ternyata itu adalah phishing gitu. Dia masang virus ke handphone kita, ngambil data-data kita gitu. Bahkan dia bisa ngambil account internet banking yang kita miliki di device kita gitu. Kemudian berikutnya, kalau bisa ketika kita belanja gitu, jangan menggunakan kartu kredit atau kartu debit langsung gitu. Mohon maaf nih gitu. Kenapa? Karena ketika data itu bocor gitu, kartu kredit kita nggak bocor, debit kita nggak bocor, karena kalau itu bocor itu bisa dipakai orang untuk belanja gitu. Tapi kan sekarang banyak gunakanlah dompet. Tapi kan sekarang banyak pengguna yang melakukan. Kemudian kalau bisa jangan menggunakan wifi gratisan sembarangan, karena gampang sekali kita melakukan hacking dengan membuat wifi gratisan gitu. Baik. Kalau gitu Pak Anton mungkin bisa menambahkan. Tapi yang lebih penting sebenarnya ya Mbak ya, kalau menurut saya, sedikit lagi nih, menurut saya adalah pemerintah harus berbenah gitu. Karena percuma masyarakat ini sudah mati-matian mengamankan datanya, tidak share informasi sembarangan di media sosial gitu, tapi pemerintah, kemudian pihak-pihak swasta penyelenggara sistem elektronik yang besar gitu, ternyata malah yang membocorkan informasi-informasi masyarakat gitu. Nah itu yang menurut saya jadi masalah besar saat ini, dan itu harus segera ada hukum dan penanggulangannya. Gitu, ya, Pak Anton mungkin bisa menambahkan Pak soal apa langkah-langkah dan juga imbauan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan datanya aman terjaga, sekaligus juga upaya pemerintah nih untuk memperkuat ketahanan terhadap perlindungan data masyarakat. Ya, baik. Kalau dari sisi masyarakat tadi sudah disampaikan oleh Mas Pratama ya. Cuman tinggal kita menambahkan biasanya yang umum adalah jangan terlalu banyak mengekspos data pribadi ya, jaga jejak digital bagi masyarakat gitu ya, supaya itu tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Selalu waspada. Dalam dunia cyber kita nggak tahu siapa di belakang sana, kita harus pakai. Nah, yang terpenting tadi adalah bagaimana kemudian pemerintah dan juga penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data masyarakat itu menjalankan amanah itu dengan baik. Kita dari BSSN sudah memberikan panduan, ya pertama panduan, terus kemudian kita menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk peningkatan kapabilitas. Ya, kita mengharapkan
teman-teman di kementerian, teman-teman di Pemda, teman-teman di private yang menjalankan itu ikuti aturan BSSN sehingga terhadap insiden siber yang akan terjadi kita bisa minimalisir. Andai pun itu terjadi, kita juga bisa memitigasi dengan baik kalau kita mengikuti semua panduan, semua aturan yang sudah dibuat oleh BSSN. Karena itu amanah bagi kita kepada masyarakat gitu ya. Dan kebocoran data pribadi suatu insiden yang berbeda dengan insiden cyber yang lain. Nah kalau data bocor, ya sudah, nggak bisa kita apa-apain kan, nggak mungkin kita mengganti NIK kita, mengganti nama kita. Ya, baik gitu Pak. Ya. Baik Pak Anton, saya ingin beralih ke Pak Ian terlebih dahulu. Pak Ian tadi nanti sebelum disampaikan saran atau imbauannya kepada masyarakat gitu ya, saya ingin kembali ke soal RUU Perlindungan Data Pribadi. Kalau seandainya ini kan sudah berjalan dan pembahasannya begitu, tapi sepertinya masih belum bisa mencapai titik temu. Apa yang akan terjadi atau apa dampak dan bahayanya jika RUU ini tidak segera disahkan gitu Pak Ian? Pak Ian mohon maaf sepertinya audionya belum dibuka Pak. Ya baik, terima kasih Mbak. Pak. Jadi kalau saya mengamati bahwa dengan berbagai macam kasus kebocoran data dan pencurian data ini sebenarnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini sangat urgen sekali di era IT saat ini, apalagi era teknologi yang makin hari makin canggih dan tentunya kita semua kehidupan kita tidak terlepas daripada penggunaan teknologi. Tentunya RUU ini diharapkan bisa lebih cepat untuk bisa melindungi berbagai macam aktivitas kegiatan kita yang menggunakan teknologi atau komunikasi melalui media online. Tapi tentunya RUU ini juga tidak bisa tergesa-gesa kita sahkan kalau belum tuntas di internal pemerintah, ya, tetapi juga belum tuntas untuk mengakomodir masukan-masukan dari publik yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengakomodir agar dalam pelaksanaan RUU Perlindungan Data Pribadi pasca penetapan nanti benar-benar maksimal bisa memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan data, ya, baik itu data pemerintahan, data swasta dan lain-lain yang tentunya sesuai dengan spesifikasi dan jenis-jenis data yang seharusnya menjadi bagian dari domain pemerintah untuk harus dilindungi. Nah ini yang sebenarnya kami berharap pemerintah tidak menutup diri terhadap berbagai macam masukan dari organisasi masyarakat, dari LSM, tapi juga dari berbagai macam stakeholder yang memang merasa sangat berkepentingan sekali dalam pelaksanaan RUU Data Pribadi ke depan. Nah, ini yang saya pikir harus tuntas di internal pemerintah dan DPR juga begitu. Ya baik. Lalu kemudian saran apa Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan datanya? Mungkin tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah. Ya saran saya sepanjang kita belum membenahi sistem kita dalam pengelolaan data dan perlindungan data, ya, baik itu di setiap institusi yang mengelola data elektronik, ya, maupun juga data-data non elektronik. Kalau data non elektronik kan kasusnya sangat rendah, tapi kalau data elektronik ini sangat signifikan sekali dari waktu ke waktu banyak kejadian-kejadian yang sama. Nah selama kita tidak bisa membenahi sistem kita dalam rangka pelaksanaan perlindungan data, kemudian pengawasan data dan lain sebagainya, saya pikir ini akan menjadi suatu hambatan dan tantangan kita ke depan untuk harus terus membenahi sistem kita, baik secara regulasi, ya, tetapi juga secara teknologi dan juga SDM maupun secara administrasi kita, ya, yang sifatnya elektronik, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal yang berulang kali kita hadapi tapi tidak ada tindakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jerah. Baik.
Terakhir ini saya ke Pak Anton, karena kedepannya kita akan menggunakan satu aplikasi yaitu Peduli Lindungi. Bagaimana kemudian memastikan bahwa data-data yang mungkin sudah terlanjur bocor dan sebagainya itu tidak terintegrasi ke Peduli Lindungi dan dipastikan itu aman begitu. Singkat saja Pak Anton. Ya, baik. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan penataan integrasi terhadap berbagai macam aplikasi untuk pengendalian dan pemantauan pandemi COVID-19. Kita sudah lakukan itu kan IT security assessment, kita sudah lakukan monitoring saat ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat dengan baik dan tetap terjaga keamanannya gitu. Kalau teman-teman di luar juga melihat ada potensi-potensi yang bisa mengganggu aplikasi tersebut, bisa dilaporkan ke melalui bantuan 70@kejaksaan.go.id. Baik, Pak Anton Setiawan, Jubir Badan Siber dan Sandi Negara, Pak Yan Permenas Mandenas, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Terima kasih sudah berbincang dan berbagi informasi malam hari ini bersama pemirsa TVRI di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam dan sampai jumpa.